Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jember. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran tahapan pemilu. Bahkan, selain mengawasi, masyarakat juga berhak untuk melaporkan jika menemukan kecurangan-kecurangan atau melihat ada proses yang dilanggar begitu ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke soal pelanggaran, masyarakat boleh melapor gitu ya. Saya ingin tahu dulu Mas, berdasarkan indeks kerawanan pemilu, sebenarnya antisipasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sendiri menindak kecurangan-kecurangan yang akan terjadi itu seperti apa? Tentunya pada saat nanti peserta ini sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, kita tentunya menghimbau kepada peserta maupun kepada masyarakat yang melaksanakan giat-giat diskusi melalui jaringan agar Bawaslu ini ada pemberitahuan kepada Bawaslu sehingga kita ini dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap giat-giat tersebut. Jangan kemudian kemasannya bagus, di situ ternyata ada ajang kampanye yang kemudian jadi bahan laporan dugaan pelanggaran yang nantinya intinya kita di dalam adanya giat-giat tersebut melakukan pencegahan secara dini, menghimbau kepada peserta, kepada masyarakat agar kita ini diberitahu. Baik, tadi di awal sempat saya singgung, antisipasi masyarakat juga ditunggu-tunggu oleh Bawaslu. Ketika ada tindak kecurangan, mereka berhak untuk melapor, berhak untuk mengawasi juga, sama seperti Bawaslu begitu ya. Sebenarnya tahapan demi tahapan seperti apa ketika masyarakat kita sudah mulai menemukan sebuah kecurangan pemilu dan harus melapor kemana, ini agar supaya jelas mereka. Jadi boleh dikata masyarakat kita masih ada yang tersosialisasikan, boleh ada yang tidak gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa, Mas? Ya, mungkin ini salah satu acara yang sangat menarik ya untuk kemudian kita dapat menyampaikan kepada masyarakat secara luas apa kemudian peran masyarakat di dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Kita menghimbau kepada masyarakat karena di kita ini ada yang namanya bersama rakyat mengawasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya pengawasan secara partisipatif ini diberikan kepada masyarakat agar dapat melakukan pengawasan terhadap segala proses tahapan yang ada di tahapan pilkada ini. Bagaimana kemudian cara melapornya? Bisa datang langsung kepada kantor kita atau di Panwascam atau menyampaikan kepada PKD atas dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Yang lebih mudahnya lagi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di kita ada namanya Bawaslu yang bisa di-download melalui aplikasi Play Store, Google Play Store. Di situ dengan jauh lebih mudah melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran. Baik, menyoal kampanye daring yang tahun ini kita kedatangan berkah tadi yang kita sebutkan, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Ya, kampanye daring tentu saja terkait giat-giat kampanye ini wajib bagi semua peserta memberitahukan melalui surat kepada kita, melalui juga kepolisian sebagai bentuk pengamanannya, agar kemudian kita dapat melakukan pengawasan secara langsung. Apakah kemudian itu menjadi kewajiban? Ya, walaupun secara aturan belum ditetapkan, tapi menjadi kewajiban peserta menyampaikan kepada kita agar kita ini tahu betul kampanyenya ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Ada ndak bentuk pengaruh berupa money politik di situ. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa sanksi terhadap tindakan money politik ini diberikan kepada si pemberi dan si penerima. Ya, ini mudah-mudahan masyarakat Jember ini tahu terhadap adanya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu, karena ternyata tidak banyak masyarakat yang tahu. Jadi beda di Undang-Undang 7 2017, si pemberi yang mendapatkan sanksi, si penerima tidak. Sedangkan di Undang-Undang Pilkada 10 2016 ini, si pemberi dan si penerima. Ada pernah kejadian di Pilkada serentak 2017 yang lalu bukan di Jember ya, di daerah lain di Jawa Barat, sanksi ini bisa dikenakan. Entah itu nominalnya 100 atau 50. Artinya sanksi ini karena dia dinyatakan secara sah berdasarkan pengadilan, putusan pengadilan, sehingga ini mau tidak mau dia harus menerima konsekuensinya. Yang harapannya ke depan
Jember terbebas dari namanya praktek politik itu. Bagaimana tingkat kerawanan sendiri? Kalau misalkan kita menyoal dari pemilu sebelumnya begitu ya, sangat sering banget bahkan gitu ya, banyak sekali pembelajaran ataupun masalah-masalah yang kita dapatkan di pemilu sebelumnya. Tingkat kerawanan di Jember sendiri, Mas, seperti apa kira-kira bentuk kerawanannya? Kalau bicara kerawanan di Jember, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dari pemilu ke pemilu, misalnya geografis di wilayah-wilayah tertentu karena itu pegunungan, misalnya akses menuju masyarakat ini sulit. Kemudian di tengah pandemi ini lebih kepada virtual, yang bisa jadi kita ini kesulitan melakukan pengawasan secara langsung jika giat-giat itu tidak diberitahukan kepada kami. Misalnya ada batasan-batasan di situ, unsur-unsur kampanyenya seperti apa, ini kan harus dijelas terlebih dahulu. Baik, ketika kita cukup direpotkan dengan kondisi geografis kita, terutama di Jember ya, ada pegunungan dan lembah gitu. Bawaslu sudah tidak bisa menjangkau, andai kata, dan juga masyarakat pun juga tidak melakukan pelaporan ketika terjadi kecurangan. Hal-hal atau kiat seperti apa yang kemudian akan dilakukan oleh Bawaslu? Ya, tentu kita bisa melalui media melakukan sosialisasi terhadap apa sih bentuk peran dari masyarakat di dalam pesta demokrasi. Sebetulnya tidak hanya sebatas datang ke TPS mencoblos. Masyarakat juga bisa melakukan pengawasan partisipatif seperti tagline kita. Besar harapan kami bahwa masyarakat lebih aktif melakukan pengawasan juga, karena kita tahu betul keterbatasan SDM atau personel kita di bawah. Kalau kita bandingkan dengan penyelenggara KPU dan jajarannya, di tingkat desa kita ada satu personil namanya pengawasan desa atau kelurahan, sedangkan di jajaran desa untuk KPU itu ada namanya PPS 3 orang, ada dibantu sekretariatan juga 3, dan kita satu ini sudah beda, penyelenggaranya 3 yang ngawasi 1 orang. Nah, sedangkan di PPK misalnya di tingkat kecamatan ada 5 orang dibantu sekretariat. Kemudian kita ada 3 dibantu sekretariat, artinya 3 banding 5 sudah. Kemudian di KPU-nya walau 5 dan 5. Di TPS jauh. Kita pengawas di TPS nanti 1, sedangkan di KPU penyelenggaranya 7 orang, dibantu 2 orang linmas gitu. Artinya kita berharap banyak kepada masyarakat untuk lebih aktif melakukan pengawasan partisipatif, yang tentunya berawal dari laporan masyarakat ini. Kita melakukan investigasi lebih lanjut, kira-kira benar enggak yang dituduhkan oleh masyarakat. Artinya sebisa mungkin masyarakat tahu kemudian bagaimana cara melapor dan lain sebagainya. Haknya sebagai masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi ini seperti apa. Tentu kalau kita tidak mendapatkan laporan, sulit kita melakukan menindak adanya pelanggaran. Karena jelas di Bawaslu 14 2017 unsur formil materialnya ini harus terpenuhi. Tanpa kemudian kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kita kesulitan melakukan penindakan. Baik, Mas Yayan, sedikit tergelitik tadi ketika kita mengkomparasi banyaknya personil dari lini bawah begitu ya untuk melakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat kita yang tentunya juga multikultur. Ada yang sudah tersosialisasi dengan baik, ada yang belum gitu ya. Adakah sendiri kiat-kiat dari Bawaslu mengingat personil yang terbatas begitu ya untuk melakukan pengawasan atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita? Dan apakah sudah dilakukan dan seberapa intensif? Ya, tentunya peran dari media sangat besar untuk membantu kita mensosialisasikan bentuk pengawasan kita kepada jalannya proses pilkada serentak ini. Tidak lepas dari peran masyarakat juga di dalam pengawasan partisipatif ini. Jadi sosialisasi yang bisa kita lakukan adalah tentu dengan keterlibatan media, memberikan sosialisasi juga, pemasangan banner dan lain sebagainya, sosialisasi
di jajaran masing-masing tentu sudah pasti akan segera dilakukan. Bahwa tahapan bulan ini masuk tahapan apa, seperti yang sekarang ini masuk tahapan verifikasi faktual calon perseorangan misalnya, apa bentuk kita melakukan jadi di dalam pengawasan verifikasi faktual secara otomatis kita sudah mensosialisasikan bahwa tahapan verifikasi ini seperti apa sih bentuknya, modelnya yang dilakukan oleh petugas verifikasi. Baik, menarik sekali obrolan kita hari ini pemirsa. Tentunya kita masih akan kembali dengan informasi-informasi, masih ada beberapa poin yang tentunya sangat penting untuk diketahui masyarakat begitu ya. Nanti di segmen 3 kita akan kembali. Bisa jeda ya.